kami dari Holy and Brave Generation. Hari ini kami baru melakukan kegiatan sosial. Kami belajar untuk bagaimana kami memberkati, bagaimana kami melayani opa dan oma yang sudah kami kunjungi. Oke, untuk teman-teman muda di rumah, mari kita saksikan untuk video berikut ini. Nih opa, anak muda pengen memberkati para orang tua, pengen ngunjungin orang tua begitu opa. Tuhan ya, banyak yang baik sama opa ya. Kita terakhir berdoa ya, ayo sudah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, doa kami, haleluya, amin. Kita dibawa mereka ke sini, bagi-bagi sembako, mereka juga rindu berdoa. Bilang kita mau berdoa buat oma. Iya. Buat kemahiran, terus buat dalam hidup Tuhan. Tuhan juga oma ini biar oma ini bisa bersama keluarganya masing-masing. Tuhan mengingatkan kami sana di Tuhan. All creation bring their adoration for the... Kita pergi mengunjungi oma dan opa tadi, pasti ada dong pengalaman menarik kalian yang saat kita melakukan perjalanan pergi mengunjungi rumah oma dan opa. Mungkin adik-adik apa sih yang asik atau yang senang kalian lihat di perjalanan? Oleh siapa di antara kalian yang mau ngasih pendapat sih? Kalau dari saya, hal menariknya mungkin sudah selama 1 bulannya mungkin kita berada di rumah, tapi dengan adanya kegiatan ini kita bisa kumpul bareng teman-teman meskipun tidak terlalu ramai.
membuat saya semacam takut untuk jatuh karena pertama kalinya untuk lewati samping sawah. Begitu sebenarnya. Iya, tapi senang ya Dek lewat di sawah-sawah. Kan selama ini kita jalannya di aspal, di rumah, naik motor. Tapi kali ini harus jalan kaki dan kita lewat pematang-pematang sawah. Tapi perasaan kalian melihat alam yang indah itu bagaimana nih? Kalau Kathleen gimana? Saya merasa senang karena sudah lama tidak keluar rumah, di rumah terus. Jadi ketika pergi ke dekat-dekat sawah, Cuci mata ya? Iya, cuci mata. Jadi merasa senang sekali. Iya. Kalau Kak Rey gimana Kak Rey? Selama perjalanan tadi apa sih yang Kak Rey temukan di selokan mungkin? Contoh dari mereka dalam bekerja keras untuk menghidupi kehidupan mereka sehari-hari. Oh, jadi ada pesan moral ya yang Anda dapatkan bahwa untuk hidup harus bekerja keras, nggak bisa main-main ya. Kalau dari Kak Rey apa sih hal yang indah yang menarik di perjalanan tadi deh? Bisa melihat sawah-sawah dan melihat orang-orang yang sedang memancing, orang-orang yang sedang bekerja di sawah. Dan saya senang karena bisa keluar dari rumah juga, bisa jalan-jalan ke sawah-sawah, melihat bukit juga. Iya. Intinya kita semua di sini teman-teman muda senang nih melihat pemandangan alam yang indah yang sudah Tuhan ciptakan begitu luar biasa. Jadi kita sambil pelayanan nih terhadap para lansia, kita pergi mendoakan dan memberkati mereka. Kita pun merasa diberkati karena kita bisa menikmati alam yang begitu indah yang sudah Tuhan ciptakan. Oke, mungkin teman-teman di rumah nih, teman-teman muda yang di rumah pengen tahu nih apa yang kalian rasakan ketika kalian melihat kondisi dari oma dan opa seperti itu yang kita kunjungin tadi. Merasa sedih karena dari umur tua mereka masih bisa mencari nafkah dan bekerja keras untuk menafkahi keluarga mereka masing-masing. Iya, betul sekali teman-teman muda. Tadi kita mengunjungi oma dan opa yang sudah tua. Yang paling tua tadi kita kunjungi umur berapa? Diri mungkin bisa ngasih tahu nih buat teman-teman muda di rumah. Umur 99 tahun. 99 tahun, sudah sangat tua ya. Tapi mereka masih bisa jalan, itu kuat ya, luar biasa ya. Nah mungkin ada dari yang lain yang ingin menambahkan apa sih yang kalian rasakan ketika berjumpa dengan oma dan opa? Kalau saya merasa sedih karena di umur mereka itu mereka rentan terkena penyakit yang berbahaya dan belum tentu juga anak-anak mereka senantiasa berada di sisi mereka. Ya betul sekali teman-teman. Tadi kami mengunjungi ada opa yang tinggal seorang diri di rumah itu gitu. Jadi kalau dia sakit pasti dia mengalami kesusahan. Jadi kita pun kedepannya harus dari sini kita belajar nih bagaimana kita ketika ada oma dan opa kita jangan meninggalkan mereka, tapi kita membantu untuk merawat mereka di masa tua mereka. Mungkin ada yang lain. Saya merasa sedih melihat keadaan mereka karena ada beberapa yang tidak bisa berjalan atau bisa dibilang lumpuh dan buta. Tetapi mereka masih bisa membantu orang lain untuk mungkin bekerja di sawah. Iya, karena memang betul teman-teman, ada yang sudah oma-oma tapi dalam keterbatasan mereka masih berusaha untuk cabut rumput sehingga mereka bisa dapat sedikit beras untuk menghidupi dirinya, seperti itu ya. Kita belajar dalam keadaan apapun, kita sebagai orang muda nggak boleh kalah nih sama oma-oma yang sudah tua, tadi ada sampai 99 tahun. Tapi kita juga harus berusaha bagaimana kita bekerja keras, seperti itu ya. Oke, berikutnya kakak ingin bertanya nih sama kalian, apa yang membuat kalian merasa bersyukur ketika kalian melihat tadi kondisi oma dan opa itu? Misalnya dalam kehidupan kalian, apa yang kalian bisa belajar bersyukur dari keadaan yang tadi kita sudah sama-sama sebutkan? Ya, coba. Kalau dari saya bersyukur karena melihat tadi para lansia yang tadi mungkin beberapa dari mereka tidak ada keluarga yang berada di dekat mereka. Tapi saya bersyukur karena saya masih punya keluarga yang lengkap, masih punya bapak mama yang sangat mengasihi saya, perhatian dengan saya, dan juga bersyukur karena masih bisa berbagi dengan orang lain juga. Kalau yang lain ada yang tambahkan? Saya
bersyukur karena tadi saat mengunjungi para lansia ada beberapa yang mempunyai rumah yang tidak layak. Saya bersyukur karena dapat tinggal di rumah yang layak dan mempunyai orang tua yang mengasihi saya, yang bisa menjaga saya dan mempunyai keluarga yang baik. Kalau Ray dan Raya bagaimana? Keluarga saya yang bukan kita tempat-tempat kunjung, saya bisa mengambil contoh dari mereka karena mereka tidak mempunyai keluarga untuk bisa merawat mereka. Jadi kita harus terus menjaga orang tua kita supaya orang tua kita bisa terus ada di samping kita. Ya, sebagai anak kita harus menjaga mereka ya, jangan biarkan mereka sendiri seperti itu. Kalau dari Kakak Rahel, apa sih yang Kakak Rahel belajar bersyukur ketika melihat keadaan? Saya merasa bersyukur karena saya masih memiliki pakaian yang layak dan orang tua masih mampu menafkahi saya dan baik dan mendukung saya. Dari nanti yang saya lihat banyak juga tidak ada yang turut sama mereka. Oke, jadi intinya kita semua di sini bersyukur ya, teman-teman muda di rumah juga seharusnya bersyukur karena kita masih memiliki keluarga yang begitu mengasihi kita. Kita bisa memiliki orang-orang yang peduli dengan kita, memenuhi kebutuhan hidup kita. Itu yang perlu kita belajar bersyukur, dan kita juga bersyukur bahwa kehidupan kita memiliki kehidupan yang baik seperti itu. Apa sih yang akan kalian lakukan sebagai bentuk kalian mengasihi orang tua kalian ke depannya ketika papa dan mama kalian sudah menjadi oma dan opa gitu? Apa sih setelah kalian lihat melayani orang tua tadi, apa komitmen kalian? Apa yang akan kalian lakukan ke buat papa dan mama ketika mereka sudah jadi oma dan opa ke depan? Saya akan terus menjaga mereka agar supaya mereka bisa merasakan hasil keringat saya sendiri. Ya, jadi Ray pengen banggain ya orang tua, pengen mereka merasakan hasil dari kerja kerasnya Ray gitu ya. Kalau yang lain mungkin? Kalau dari saya tidak ingin membanggakan orang tua, dan saat saya sukses nanti saya mau papa dan mama selalu ada di samping saya dan melihat saya sukses ke depannya, dan saya akan selalu membanggakan mereka. Kalau dari saya akan menjaga orang tua saya sampai saya besar, melangkai orang tua dan memberikan tempat tinggal yang baik. Apa sih yang akan komitmen Rahel ke depannya ketika papa dan mama sudah menjadi oma dan opa? Saya akan menjaga dan merawat mereka dengan baik, dan kalau mereka sakit begitu, saya akan selalu berada di sisi mereka dan saya akan membanggakan orang tua. Ya, jawaban yang begitu luar biasa ya dari teman-teman semua, bahwa mereka ternyata sangat mencintai orang tua mereka. Bahkan ketika nanti mereka berkomitmen bahwa ketika orang tua mereka sudah tua, mereka tidak akan meninggalkan orang tua mereka. Mereka tidak akan mentelantarkan orang tua mereka, tapi mereka akan menjaga dan merawat orang tua mereka. Oke, tadi kan kakak sudah mendengar komitmen kalian. Apa yang akan kalian lakukan kepada papa dan mama kalian ketika mereka sudah jadi oma dan opa? Bahwa kalian akan merawat, mengurus, mengasihi mereka dan berikan yang terbaik. Nah, sekarang kakak ingin tanya ini, komitmen kalian sekarang, teman-teman muda yang di sini, yang di rumah juga boleh nih. Komitmen kalian apa nih yang akan kalian lakukan untuk orang tua kalian sekarang sebagai bentuk kasih kalian, cinta kalian, dan penghormatan kalian buat papa dan mama? Mungkin yang sini bisa menjawab dan di rumah bisa menjawab sendiri ya. Kalau bisa, saya akan terus menjaga mereka dan merawat mereka, dan akan membantu mereka di umur mereka yang masih bersama kami. Nah ya, sekarang ya, jadi Ray mau bantu mama di rumah, nggak hanya main game lagi ya Ray ya. Iya, udah rubah komitmennya, jadi mulai bantu mama cuci piring, bantu mama. Kalau mama suruh nggak boleh lagi, nggak mau, aku lagi main game. Nah, belajar yang rajin. Kalau yang lain mungkin ada? Kalau saya hari ini dengan belajar dengan giat, memberikan yang terbaik, nilai yang bagus, dengan mungkin
sikap yang baru, tidak melawan orang tua. Ya, bagus sekali ya. Jadi karena kita masih sekolah, kita memberikan orang tua bangga itu dengan kita berprestasi, kita memberikan nilai yang baik, sehingga orang tua melihat bahwa kita memberikan yang terbaik buat mereka dan mereka pasti bangga dengan kita ya, seperti itu ya. Kalau yang lain mungkin ada? Kalau dari saya, untuk masa sekarang sangat lebih pentingkan orang tua. Saya akan menjaga dan merawat mama papa, dan juga akan memberikan nilai yang bagus, dan saya akan selalu menghormati orang tua dan tidak melawan lagi. Ya, jadi itu komitmennya Kakak Dinda ya, bahwa dia tidak akan melawan lagi dengan papa dan mama, berikan yang terbaik buat mereka selagi mereka masih ada ya. Kalau Kak Rahel nih, apa komitmen dari Kak Rahel selama papa dan saat ini untuk membanggakan papa dan mama, untuk menunjukkan kasih kepada mereka? Saya membantu orang tua di rumah kalau mereka suruh begitu, tidak boleh lawan. Saya menyelamatkan mereka. Oke, jadi intinya kita mulai belajar nih, mulai dari sekarang memberikan yang terbaik buat papa dan mama. Kita melakukan pekerjaan rumah tanpa disuruh, tidak bersungut-sungut, tidak melawan orang tua. Saya yakin teman-teman muda di rumah pun, kakak yakin nih kalian setuju dengan teman-teman muda di sini. Jadi mulai saat ini, setelah kita menyaksikan video tadi, setelah kita menyaksikan pendapat dari teman-teman semua di sini, mungkin ini bisa menjadi berkat buat teman-teman di rumah, sehingga untuk jadi lebih baik lagi, lebih mengasihi orang tua, lebih nurut, bahkan mengasihi sesama. Oke, di akhir acara kita hari ini kita akan mengakhirinya dengan firman Tuhan. Kita baca di dalam Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sampai jumpa di acara Youth berikutnya. Holy and Brave Generation Inspire.